"Pak dokter, saya nggak mengeluh, tapi akhir-akhir ini saya merasa seperti menjauh dari istri saya, dari diri saya sendiri, padahal kami masih berbagi ranjang yang sama." Kalimat itu diucapkan dengan suara pelan oleh seorang pria berusia 69 tahun. Namanya Pak Marzuki, pensiunan guru dari Yogyakarta. Ia datang ke ruang praktik saya bukan untuk minta obat, bukan juga untuk keluhan nyeri, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa sakit. Mungkin Bapak juga pernah merasakannya, duduk di ruang tamu tapi merasa sendirian, memandang istri tapi hati seperti jauh. Bukan karena marah, bukan karena ada masalah besar, tapi karena tubuh terasa hampa. Dan mungkin selama ini tidak ada yang menanyakan, "Bagaimana kabarmu sebenarnya, Pak?" Ia merasa kehilangan sesuatu, bukan harta, bukan tenaga, tapi rasa hangat. Hangatnya tubuh dan hangatnya hubungan. Saya tidak heran, karena dalam beberapa tahun terakhir, saya semakin sering menemui pria seusia beliau yang membawa cerita serupa. Tubuh yang terasa cepat dingin, mudah lelah meskipun hanya berjalan beberapa meter. Nafas pendek, tidur tidak nyenyak, dan pelan-pelan, keinginan untuk dekat dengan pasangan pun ikut surut. Bukan karena tidak cinta, bukan karena tidak ingin, tapi karena tubuh seperti kehilangan daya untuk merespon sentuhan dan perasaan. Apakah Bapak pernah merasakannya juga? Tubuh terasa dingin meskipun udara biasa saja. Tidak sekuat dulu untuk berdiri lama saat sholat. Tidak setenang dulu saat duduk berdampingan dengan pasangan. Mungkin Bapak tidak mengatakannya, tapi dalam hati bertanya, "Ada apa dengan tubuh saya?" Saya ingin Bapak tahu, kondisi ini bukanlah akhir. Ini bukan tanda bahwa Bapak sudah tidak berguna atau bahwa cinta telah habis. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa tubuh sedang minta diperhatikan. Yang menurun bukan rasa sayang, melainkan aliran darah. Ketika aliran darah tidak lancar, tubuh akan menjadi dingin. Tidak hanya tangan dan kaki, tapi juga bagian-bagian lain yang selama ini menjadi sumber kehidupan, energi, dan keintiman. Dan ketika aliran itu terganggu, maka bukan hanya tubuh yang berubah, tetapi juga batin. Banyak pria mengira bahwa kondisi ini adalah bagian dari proses menua yang tak bisa dihindari. Tapi saya ingin mengatakan dengan penuh keyakinan, itu tidak benar. Ini bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Kondisi ini bisa diperbaiki dan dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Bukan obat, bukan alat canggih, tapi cukup satu kebiasaan kecil di pagi hari. Satu gelas kecil yang bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup Bapak. Sebentar lagi, saya akan ajak Bapak mengenal lebih jauh tentang gelas kecil ini. Isinya bukan ramuan ajaib, bukan resep rahasia, tapi justru bahan-bahan sederhana yang mungkin sudah ada di dapur kita. Dan ketika diminum dengan niat, dengan pemahaman, dan dengan keyakinan, gelas ini bisa menjadi awal dari perubahan besar. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, apakah Bapak pernah merasa sehat, tapi seperti kehilangan semangat? Apakah Bapak pernah rindu pada rasa hangat yang dulu hadir begitu saja? Jika ya, mungkin tubuh Bapak hanya butuh satu isyarat kecil. Dan isyarat itu bisa dimulai dari segelas hangat yang akan kita bahas bersama. Saya sering mengatakan bahwa tubuh manusia tidak pernah diam. Ia terus berbicara, walau kadang hanya lewat sinyal-sinyal kecil yang mudah diabaikan. Ketika tangan mulai terasa dingin padahal udara tidak dingin, ketika kaki kesemutan saat bangun pagi, ketika napas menjadi lebih pendek meskipun tidak sedang sakit, itu bukan kebetulan. Dan satu hal yang paling sering saya temui di usia 60 ke atas adalah munculnya rasa kehilangan semangat tanpa sebab yang jelas. Bukan karena hati tidak ingin bergerak, tetapi karena darah tidak lagi mengalir sebagaimana mestinya. Apa yang dirasakan Pak Arman bukan kebetulan. Banyak pria seusianya mengalami hal serupa karena satu penyebab utama yang sering tak disadari, aliran darah yang tak lagi optimal. Banyak orang mengira bahwa semua keluhan ini adalah hal wajar di usia lanjut. Padahal secara medis ada penjelasan yang lebih mendalam. Setelah melewati usia 50 tahun, tubuh manusia, terutama pria, mulai mengalami penurunan produksi senyawa alami yang sangat penting, yaitu nitric oxide. Zat inilah yang membantu menjaga kelenturan pembuluh darah, agar aliran darah tetap lancar ke seluruh tubuh. Bayangkan saja seperti selang air di kebun. Semakin lentur selangnya, semakin mudah air mengalir. Begitu pula dengan pembuluh darah kita. Semakin elastis pembuluh darah, semakin lancar pula oksigen dan nutrisi mengalir menuju organ-organ penting dalam tubuh.
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Hypertension tahun 2016 menunjukkan bahwa produksi nitric oxide pada pria menurun drastis hingga 50% saat memasuki usia 60 tahun. Tanpa cukup nitric oxide, pembuluh darah menjadi lebih kaku dan sempit, sehingga aliran darah ke organ-organ vital ikut terganggu. Tidak hanya ke tangan dan kaki, tapi juga ke otak dan organ reproduksi. Saya pernah merawat seorang pria bernama Pak Arman dari Magelang. Usianya 65 tahun. Ia datang bukan karena sakit keras, tapi karena merasa tubuhnya seperti pelan-pelan memudar. Ia bilang, "Saya bangun pagi, tapi seperti kosong. Tidak ada tenaga. Bahkan saat memandang istri saya merasa jauh." Saya tahu, apa yang ia rasakan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal sirkulasi yang terhambat. Penurunan sirkulasi darah memengaruhi lebih dari sekadar kesehatan fisik. Ia memengaruhi cara kita merasa hidup. Ketika aliran darah ke otak berkurang, kita merasa mudah lupa, sulit fokus. Ketika aliran darah ke kaki berkurang, kita cepat lelah, malas bergerak. Dan ketika aliran darah ke area pribadi menurun, kita kehilangan rasa percaya diri sebagai seorang pria. Pelan-pelan, hubungan dengan pasangan juga menjadi lebih dingin, bukan karena cinta hilang, tapi karena tubuh kehilangan sinyal. Namun, inilah kabar baiknya. Tubuh kita, bahkan di usia lanjut, masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Menurut studi dari European Society of Cardiology tahun 2018, pria usia 60-75 tahun yang menjalani pola hidup sehat dan meningkatkan asupan nitrat alami, zat yang membantu produksi nitric oxide, menunjukkan perbaikan fungsi pembuluh darah dalam waktu 2 minggu. Ini artinya, pembuluh darah masih bisa diperbaiki, aliran darah masih bisa dipulihkan, dan kehangatan yang hilang masih bisa kembali. Saya tidak bicara tentang obat mahal atau terapi canggih. Yang saya bicarakan adalah satu langkah kecil yang bisa dilakukan dari rumah. Sesuatu yang bisa Bapak siapkan di dapur sendiri. Satu gelas kecil di pagi hari yang bisa menjadi sinyal lembut bagi tubuh, bahwa kita masih peduli, bahwa kita belum menyerah, dan bahwa tubuh ini masih layak untuk hidup dengan hangat. Jika tubuh masih bisa diperbaiki dalam 2 minggu, tidakkah layak kita mencobanya, Bapak? Sebelum saya tunjukkan apa yang ada di dalam gelas itu, izinkan saya bertanya. Kapan terakhir kali Bapak bangun pagi dan merasa tubuh ini benar-benar siap menjalani hari? Bukan sekadar membuka mata, tapi benar-benar hadir dengan semangat? Jika pertanyaan ini membuat Bapak terdiam sejenak, mungkin itu tanda bahwa tubuh sedang menunggu sesuatu. Dan sesuatu itu bisa jadi hanyalah satu gelas kecil yang diminum dengan harapan besar, sebagai awal dari hidup yang lebih hangat. Saya pernah mendengar satu kalimat dari seorang petani tua di Temanggung yang saya temui dalam kunjungan komunitas lansia. Ia berkata, "Dok, saya tidak butuh jadi muda lagi. Saya hanya ingin bisa bangun pagi, menyiram tanaman, dan duduk ngobrol dengan istri saya tanpa merasa berat di dada." Kalimat itu sederhana, tapi sangat dalam. Ia tidak sedang mengejar masa lalu, tapi ingin hadir sepenuhnya di hari ini. Dari berbagai pertemuan seperti itu, saya mulai memperhatikan bahwa banyak pria yang justru menemukan kekuatan baru dari hal-hal kecil. Salah satunya adalah dari minuman sederhana yang mereka konsumsi setiap pagi. Di beberapa daerah, para lansia terbiasa minum air rebusan. Di tempat lain, ada yang rutin membuat jamu sendiri dari bahan dapur. Saya mulai bertanya, mengapa tubuh mereka terasa lebih hangat, lebih ringan, lebih tenang? Rasa penasaran itu membawa saya pada pertanyaan, apakah mungkin kebiasaan lama ini punya dasar ilmiah? Maka saya pun mulai meramu ulang kebiasaan itu dengan pendekatan medis. Setelah mempelajari berbagai jurnal, saya menemukan bahwa ada beberapa bahan alami yang terbukti mendukung pembuluh darah tetap lentur, meningkatkan produksi nitric oxide, dan memperbaiki aliran darah secara alami. Bahan-bahan ini ternyata sangat mudah ditemukan di dapur rumah. Bahkan sebagian besar adalah bagian dari tradisi minum jamu di Indonesia. Yang pertama adalah air hangat. Air sederhana, tapi ketika dikonsumsi di pagi hari saat perut kosong, ia membantu mengaktifkan sistem pencernaan dan mendorong aliran darah lebih lancar ke seluruh tubuh. Banyak penelitian menyebutkan bahwa air hangat di pagi hari juga membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, bagian dari tubuh yang bertugas menenangkan dan memperbaiki fungsi organ. Suhu hangatnya merangsang pelebaran pembuluh darah, membuat darah mengalir lebih mudah. Yang kedua adalah perasan jeruk nipis. Buah ini kaya akan vitamin C dan antioksidan alami seperti flavonoid.
Studi dari Nutrition Journal tahun 2014 menunjukkan bahwa konsumsi rutin vitamin C membantu memperbaiki fungsi endotel, lapisan dalam pembuluh darah yang sangat penting untuk menjaga aliran darah tetap sehat. Jeruk nipis juga membantu membersihkan plak yang menumpuk di dinding pembuluh. Yang ketiga adalah jahe merah. Ini bukan jahe biasa. Jahe merah memiliki kandungan ginjerol yang lebih tinggi, zat aktif yang secara klinis terbukti membantu melancarkan aliran darah, menghangatkan tubuh, dan mengurangi peradangan. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa konsumsi jahe merah rebus selama 2 minggu dapat meningkatkan suhu tubuh perifer dan memperbaiki tekanan darah ringan pada lansia. Yang keempat adalah bubuk temulawak, bahan tradisional yang sudah digunakan sejak ratusan tahun untuk menjaga kesehatan hati dan meningkatkan stamina. Temulawak mengandung kurkumin dan santorizol yang tidak hanya bekerja sebagai antiinflamasi, tetapi juga membantu meningkatkan aliran darah melalui detoksifikasi alami. Yang terakhir adalah madu murni. Madu bukan hanya pemanis, ia mengandung enzim, mineral, dan antioksidan yang mendukung metabolisme tubuh dan memberi energi yang lembut di pagi hari. Dalam studi dari Iranian Journal of Basic Medical Sciences, madu juga terbukti meningkatkan kapasitas antioksidan plasma dan memperbaiki aliran darah mikro jika dikonsumsi rutin dalam dosis kecil. Kelima bahan ini, jika dikombinasikan, menjadi satu minuman sederhana yang bisa diminum setiap pagi. Caranya pun mudah. Siapkan 200 ml air hangat. Tambahkan 1 sendok makan perasan jeruk nipis, 1 sendok teh jahe merah parut atau rebusan, setengah sendok teh bubuk temulawak, dan 1 sendok teh madu murni. Aduk perlahan. Minumlah saat perut kosong sambil duduk tenang, tanpa tergesa-gesa. Apa sebenarnya manfaat dari segelas kecil ini, Bapak? Pertama, tubuh terasa lebih hangat, bukan hanya di tangan dan kaki, tapi juga di hati. Kedua, napas menjadi lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tubuh lebih bertenaga. Ketiga, semangat untuk menyapa istri, cucu, dan hidup itu sendiri mulai kembali muncul, bukan karena minuman ini ajaib, tapi karena tubuh akhirnya mendapat isyarat, saya masih hidup dan saya ingin hidup dengan hangat. Saya tidak menyebut ini obat, saya menyebutnya sinyal. Sinyal bahwa tubuh masih layak disapa, bahwa hidup masih bisa dijalani dengan hangat, bahwa Bapak belum terlambat untuk merasa lebih baik. Banyak pasien saya yang mencobanya tidak hanya melaporkan perubahan fisik, tapi juga perubahan suasana hati. Ada yang bilang, saya jadi lebih ringan bicara dengan istri. Ada pula yang berkata, saya bangun sebelum alarm berbunyi dan tidak merasa lesu. Dan ada satu yang membuat saya tersenyum saat seorang kakek dari Klaten berkata, saya tidak tahu ini kerja dari madu atau jahe, tapi cucu saya bilang, kakek sekarang lebih sering ketawa. Yang berubah bukan hanya aliran darah, tapi juga cara kita hadir di rumah, di tengah keluarga, dan di depan pasangan. Dan semua itu bisa dimulai dari 1 gelas kecil yang disiapkan dengan kesadaran dan kasih sayang setiap pagi. Saya selalu mengingatkan pasien saya, tubuh tidak selalu memberi hasil besar dalam sekejap. Tapi ketika kita memulai kebiasaan baik dengan ketulusan, tubuh akan memberi sinyal lembut, rasa hangat, napas yang lebih ringan, atau senyum yang muncul tanpa beban, sebagai bentuk terima kasih. Dan tanda-tanda itu seringkali muncul lebih cepat dari yang kita bayangkan. Pada hari pertama, biasanya belum terasa banyak perubahan, tapi tubuh sudah mulai merespons. Air hangat membantu melonggarkan pencernaan, jahe mulai merangsang aliran darah, jeruk nipis membersihkan saluran halus di pembuluh, dan madu memberikan energi ringan tanpa membuat jantung berdebar seperti kopi. Hari kedua dan ketiga, sebagian besar pasien saya mulai merasakan tangan dan kaki lebih hangat saat bangun pagi. Biasanya mereka terbangun dengan telapak kaki yang dingin, tapi kali ini lebih nyaman menyentuh lantai. Beberapa bahkan mengatakan mereka merasa lebih mudah buang air besar di pagi hari. Ini karena metabolisme mulai aktif dan darah mulai mengalir lebih bebas ke saluran pencernaan. Hari keempat, tubuh terasa lebih ringan. Saya tidak bicara soal berat badan, tapi rasa berat di pundak, di kaki, di kepala mulai berkurang. Beberapa bapak bilang, seperti ada kabut yang perlahan terangkat dari kepala. Beberapa bapak bilang, saya tidak mudah ngantuk siang hari. Atau, saya jadi bisa naik tangga masjid tanpa berhenti. Salah satu pasien saya, Pak Basri dari Lamongan, usia 70 tahun, mengatakan bahwa di hari keempat, ia merasa ingin berjalan lebih jauh dari biasanya. Dulu, ia enggan berdiri lama,
Tapi kali ini, tubuhnya seperti ingin melangkah lebih jauh. Hari kelima dan keenam, sesuatu yang lebih halus mulai terasa. Suasana hati menjadi lebih tenang, tidak mudah marah, tidak cepat tersinggung. Seorang istri pernah datang menemui saya sambil tersenyum. "Dok, suami saya mulai ngobrol lagi. Sudah lama saya tidak mendengar dia bercerita tentang hal kecil. Dulu dia hanya menjawab seperlunya, sekarang dia bertanya balik. Rasanya seperti kembali punya teman bicara. Ini bukan kebetulan. Ketika aliran darah ke otak membaik, pikiran menjadi lebih jernih. Ketika tubuh merasa nyaman, hati pun terbuka." Hari ketujuh, saya sering mendengar kalimat yang hampir serupa dari banyak pria. Saya merasa seperti kembali menjadi diri saya sendiri. Mereka tidak berubah drastis, mereka tidak tiba-tiba kuat seperti pemuda, tapi ada yang kembali menyala dari dalam, semangat untuk bangun pagi, keinginan untuk memeluk istri tanpa alasan, senyum yang hadir tanpa dipaksa, dan semua itu berawal dari satu kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cinta setiap pagi. Dalam penelitian dari National Institutes of Health di Amerika Serikat, disebutkan bahwa perubahan sirkulasi darah ke area otak dan tubuh bagian bawah bisa terjadi dalam 7 hari setelah meningkatkan asupan nitrat dan antioksidan alami. Bahkan perubahan sekecil peningkatan suhu tubuh 2 derajat di ujung jari bisa memperbaiki persepsi emosi dan rasa percaya diri pada pria usia lanjut. Ini bukan soal angka, ini soal perasaan menjadi hidup kembali. Saya ingin menekankan, hasil ini bukan karena gelas pagi itu bersifat ajaib, tapi karena tubuh kita di usia berapapun akan selalu merespons kebaikan. Ketika kita memberinya apa yang dibutuhkan, tubuh akan kembali bekerja untuk kita. Ia akan mengalirkan darah, memberi energi, dan menyalakan kembali hal-hal yang pernah padam. Saya tidak ingin menjanjikan keajaiban, tapi saya ingin Bapak percaya bahwa perubahan itu mungkin. Bahwa satu gelas kecil bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih hangat. Bahwa perasaan terputus bisa disambung kembali, bahkan tanpa kata-kata. Cukup dengan aliran darah yang kembali hangat dan mengalir. Dan semua itu dimulai dari keputusan sederhana. Bangun pagi, menuangkan air hangat, memeras jeruk nipis, menambahkan jahe, temulawak, dan madu. Lalu duduk sejenak, menatap pagi, mengucap syukur, dan menyeruput perlahan. Dengan niat untuk hidup lebih baik hari ini. Tidak semua orang langsung merasakan manfaat dari segelas pagi. Ada yang tubuhnya cepat merespons, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Dulu saya sempat bertanya-tanya, kenapa hasilnya bisa berbeda? Tapi ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Meskipun segelas pagi sangat bermanfaat, ada kebiasaan lain yang bisa menguranginya. Setelah saya perhatikan, ternyata ada kebiasaan kecil yang diam-diam menghambat sirkulasi darah. Dan tanpa disadari, banyak lansia melakukannya setiap hari. Yang pertama adalah kurang minum air putih. Banyak orang merasa sudah cukup minum karena sudah minum teh atau kopi. Padahal air putihlah yang paling dibutuhkan tubuh untuk menjaga darah tetap encer dan mudah mengalir. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi kental dan alirannya melambat. Penelitian dalam Clinical Hemorrhagiology and Microcirculation menunjukkan bahwa dehidrasi ringan saja bisa menurunkan kecepatan aliran darah hingga 30%. Maka, sebelum minum apapun di pagi hari, minumlah segelas air putih hangat terlebih dahulu. Yang kedua adalah, duduk terlalu lama. Di usia lanjut, kita cenderung lebih banyak duduk. Tapi duduk terlalu lama tanpa jeda, menyebabkan darah menumpuk di kaki dan aliran balik ke jantung menjadi lemah. Saya menyarankan kepada banyak pasien untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam, walau hanya berjalan ke dapur atau ke halaman. Setelah melakukannya, mereka melaporkan kaki lebih ringan dan tidak mudah kesemutan. Yang ketiga adalah stres yang dipendam diam-diam, tanpa disadari. Banyak pria tidak terbiasa bicara soal perasaan. Mereka menahan khawatir, memikirkan anak cucu, atau masa depan yang tidak pasti. Padahal stres meningkatkan kadar kortisol yang menyempitkan pembuluh darah dan menurunkan produksi nitric oxide. Penelitian dari Mayo Clinic membuktikan bahwa stres kronis memperburuk aliran darah, bahkan ketika pola makan sudah baik. Saya menyarankan hal-hal sederhana seperti berjalan kaki sore hari, menarik napas dalam, atau menulis rasa syukur setiap malam. 3 kebiasaan ini, kurang minum air putih, duduk terlalu lama, dan memendam stres, adalah penghambat diam-diam bagi banyak pria. Tapi ketika mulai diperbaiki, segelas pagi mulai bekerja lebih baik. Tubuh terasa lebih hangat, pikiran lebih tenang, dan semangat untuk hadir bersama keluarga pun tumbuh kembali. Kadang yang dibutuhkan bukan tambahan bahan, tapi melepaskan beban yang menahan aliran dari dalam.
Dan ketika darah mulai mengalir, hidup pun kembali berjalan lebih ringan. Setelah mendampingi begitu banyak pria usia lanjut selama lebih dari 30 tahun, saya belajar satu hal penting. Tubuh manusia tidak pernah benar-benar tua selama ia masih diberi perhatian. Bahkan di usia 70, 80 sekalipun, tubuh tetap bisa merespons kebaikan. Ia hanya menunggu untuk disentuh, dipahami, dan diberi ruang untuk hidup kembali. Kita mulai dari rasa dingin di tangan, kaki yang berat melangkah, dan hati yang merasa semakin jauh dari pasangan. Kita tahu bahwa pembuluh darah perlahan kehilangan elastisitasnya. Nitric oxide menurun, aliran darah melambat. Tapi di balik itu semua masih ada harapan bahwa tubuh ini dengan segala keterbatasannya masih bisa diajak bekerja sama, masih bisa disapa, dirawat, dan dikembalikan ke kehangatannya. Kita sudah mengenal satu gelas kecil di pagi hari. Isinya bukan ramuan ajaib, tapi simbol sederhana bahwa kita belum menyerah, bahwa tubuh ini masih layak untuk merasa segar, bahwa pasangan kita masih layak untuk kita dekati dengan hangat, bahwa hidup yang baik bukan soal usia muda, tapi soal hadir penuh di usia sekarang. Saya tahu ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, waktu, usia, masa lalu, bahkan mungkin beberapa penyesalan. Tapi ada satu hal yang masih bisa kita pilih setiap hari, bagaimana kita menyambut pagi. Dan saya percaya setiap pagi adalah kesempatan baru untuk berubah. Besok pagi, sebelum memikirkan pekerjaan rumah, sebelum menyalakan televisi, sebelum memeriksa ponsel, berikan diri Bapak waktu sebentar. Tuangkan air hangat, tambahkan jeruk nipis, jahe, temulawak, dan madu. Aduk pelan, duduk tenang, hirup aromanya, dan saat menyeruputnya perlahan, katakan dalam hati, hari ini saya memilih untuk hadir, untuk tubuh saya, untuk pasangan saya, untuk hidup saya. Jika Bapak Ibu merasa pesan ini menyentuh hati dan ingin mencoba segelas pagi ini, saya undang untuk mulai besok pagi. Lakukan selama 7 hari dan rasakan sendiri perubahan kecil yang bisa membuka pintu besar menuju kehangatan hidup. Jika Bapak Ibu ingin mencobanya, saya punya saran kecil. Cetak resepnya dan tempel di dapur. Siapkan bahannya malam sebelumnya. Dan buatlah ritual kecil setiap pagi, tanpa tergesa-gesa, tanpa beban. Cukup duduk, hirup aromanya, dan biarkan tubuh tahu bahwa hari ini dimulai dengan harapan. Dan jika Bapak Ibu sudah mencobanya atau ingin berbagi cerita, silakan tulis di kolom komentar. Apa yang berubah? Apakah tubuh terasa lebih ringan? Apakah hati terasa lebih dekat dengan orang tercinta? Saya akan dengan senang hati membaca kisah Bapak Ibu. Jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada sahabat, pasangan, atau saudara. Karena bisa jadi, satu gelas kecil ini bukan hanya membantu tubuh, tapi juga menjadi jembatan bagi hubungan yang sudah lama sunyi. Dan untuk ibu-ibu yang mendengarkan video ini bersama suaminya, saya ingin menyampaikan sesuatu. Kadang, pria seusia bapak kita tidak pandai mengungkapkan perasaan. Mereka diam, tapi bukan berarti tidak sayang. Mereka menjauh, bukan karena tak cinta, tapi karena tubuh mereka lelah dan tidak tahu bagaimana meminta bantuan. Maka jika esok pagi, Bapak belum membuat segelas minuman itu sendiri, mungkin Ibu bisa mulai menyiapkannya. Bukan sebagai obat, tapi sebagai ungkapan. Aku masih di sini, dan aku ingin kita tetap saling menjaga. Terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya setiap pekan Bapak Ibu bisa mendapatkan pesan-pesan kesehatan dan semangat hidup yang kami siapkan, khusus untuk usia indah seperti Bapak Ibu saat ini. Saya percaya masih banyak hal indah dalam hidup ini, doa yang belum terkabul, pasangan yang masih ingin digenggam hangat, cucu yang ingin melihat senyum yang utuh. Semua itu tak jauh, hanya sehangat satu gelas kecil yang kita sediakan dengan cinta setiap pagi. Namun, saya juga ingin menyampaikan ini dengan tulus. Tidak semua orang akan merasakan perubahan besar dalam 7 hari pertama. Ada tubuh yang cepat merespons, ada juga yang perlu waktu lebih panjang. Jika setelah 1 minggu Bapak belum merasakan banyak perubahan, jangan kecewa. Itu bukan berarti tubuh Bapak tidak mendengar. Justru sebaliknya, tubuh sedang mempersiapkan diri perlahan-lahan dengan caranya sendiri. Yang terpenting adalah Bapak sudah memulai, dan tubuh selalu menghargai setiap niat baik sekecil apapun itu.